Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang. Yang paling berharga buat kita adalah masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya dalam bulan suci Ramadan ini untuk menempuh nilai takwa untuk menjadi penghuni syurga. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah merupakan umat yang cerdas, umat yang berkualitas, yang dikirim, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Tugasnya menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, dan mencegah yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang mulia ini hanya mampu dilaksanakan oleh umat yang berkualitas, yang cerdas, mampu memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Sebagai umat yang cerdas dan berkualitas, harus mampu menerima dan menyampaikan informasi yang baik, bagus dan benar, bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bahkan agamanya. Informasi disampaikan kepadanya atau yang dia terima tidak langsung dia terima tanpa meneliti, menyeleksi lebih dahulu kebenarannya informasi tersebut, sehingga ia tidak melakukan tindakan ceroboh dan kebodohan dengan menerima informasi yang salah dan bahkan sangat buruk yang apabila disampaikan kepada pihak lain akan merugikan dirinya, keluarganya, masyarakat dan agamanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka telitilah lebih dahulu tentang kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum atau seseorang karena kebodohan dan kecerobohan, sehingga kamu menyesali apa yang telah kamu perbuat tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi saat ini dengan teknologi yang serba canggih, informasi yang kita terima wajib kita teliti ulang, kita cek kembali bagaimana kebenaran informasi itu. Misalnya ada informasi yang kita terima tentang meninggalnya seseorang, lalu tanpa kita cek informasi tersebut kebenarannya, langsung kita sebarkan, ternyata orang itu tidak meninggal, hoax, salah, maka merugikan orang lain, membuat aniaya kepada orang lain, maka kita sangat berdosa. Apalagi dalam keadaan seperti ini di negara kita dapat dituntut secara hukum. Kondisi dalam bulan suci Ramadan, kita sudah melakukan pembicaraan yang kotor, yang bohong atau tidak benar,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafaz Bukhari nomor hadis 1903 yang berbunyi, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bi wal jahli falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor yang tidak senonoh dan perbuatannya serta kebodohannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hajat, tidak butuh puasanya walaupun dia menahan lapar, menahan dahaga di siang hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya marilah kita teliti kebenaran berita atau informasi yang kita terima sebelum kita share kepada orang lain, sebelum kita sampaikan kepada orang lain, sehingga tidak ceroboh orang lain menjadi kerugian disebabkan dengan informasi atau berita yang kita sampaikan. Yang kedua, marilah kita menjaga lisan kita untuk memelihara pahala amal ibadah puasa kita dan ibadah lainnya, terutama dalam bulan suci Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan. Semoga amal kita selama dalam bulan suci Ramadan dan juga di luarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa, menjadi penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.